Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair salih salihah. Bagaimana nih kabarnya soleh salihah di rumah? Semoga senantiasa bahagia, sehat dan bugar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam melalui daring kali ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama Islam dan budi pekerti pada semester lalu, yaitu pada bab 8 dengan tema makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin, yaitu 1. Mengetahui dan memahami makna salat sebagai wujud pemahaman surat Al-Kautsar. Yang kedua, mengetahui dan memahami makna surat Al-Kautsar. Yang ketiga, mengetahui dan memahami tata cara salat yang baik dan benar. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari poin 1 dan 2 terlebih dahulu. Salat. Kita semua pasti tahu apa itu sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, di mana mengerjakan sholat hukumnya adalah wajib atau fardu ain, yang artinya apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Lalu bagaimanakah makna sholat dalam pemahaman surat Al-Kautsar? Yuk kita simak makna dari 3 ayat surat Al-Kautsar berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-1. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pemberian kepada kita yang jumlahnya tak terhitung, sehingga kita dapat menikmatinya dengan cuma-cuma. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah adanya kesempatan waktu dan kemampuan kita untuk sekolah dan belajar di tengah-tengah wabah yang tengah melanda dunia saat ini. Karena tidak semua anak dapat menikmati pendidikan semudah yang kita dapatkan. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang rajin dan tidak pernah meninggalkan ibadah seperti sholat dan sedekah. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai wujud ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya nikmat yang Allah berikan tanpa batas, hendaknya kita sebagai hamba senantiasa bersyukur dan semakin taat dalam beribadah. Sholatnya makin rajin, sedekahnya terus menerus, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang tentunya dengan keikhlasan penuh atau hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ayat ini adalah pada masa dakwah Nabi terdapat beberapa orang yang membenci Nabi dan enggan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat disimpulkan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat juga termasuk golongan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa makna sholat sebagai wujud pemahaman surat Al-Kautsar adalah kita sebagai umat Islam hendaknya melaksanakan sholat dengan ikhlas atau hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan sholat dengan tujuan lain, misalnya kita melaksanakan sholat hanya agar dilihat orang dan dianggap sebagai orang yang baik. Dan selain itu, dalam surat Al-Kautsar kita juga dituntut untuk selalu berlaku dermawan atau selalu bersedekah, menyisihkan apa yang kita punya untuk orang-orang yang
lebih membutuhkan. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan silahkan dibaca kembali bukunya bab 8 halaman 70 untuk lebih memahami pembelajaran yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.